Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Baik, langsung saja kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau biasa disingkat dengan KDPPLK Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Adapun tujuan kerangka dasar, yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dan menafsirkannya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Adapun pemakai laporan keuangan syariah yang pertama yaitu investor, pemilik dana kar, pemilik dana syarikat temporer, pemilik dana titipan, pemilik, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan yang terakhir masyarakat. Adapun tujuan laporan keuangan, tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid dan kas. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus, tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu catatan dan skedul tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan, termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk kas. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian kas. Kas adalah kekayaan atau yang biasa digunakan untuk membayar kegiatan operasional perusahaan atau dapat digunakan untuk membayar kewajiban. Selanjutnya ada contoh kas. Contoh kas yang pertama ada uang tunai. Uang tunai adalah salah satu alat pembayaran yang bisa diterima sebagai alat pembayaran kepada pihak lainnya. Yang kedua ada traveler's check. Traveler's check adalah cek yang dikeluarkan oleh bank umum di mana bisa digunakan untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan perjalanan atau traveling dalam waktu tertentu dengan jarak yang jauh. Ada wesel post. Wesel post adalah dokumen yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika sewaktu-waktu ingin digunakan. Selanjutnya ada cek. Cek adalah sebuah dokumen yang bisa digunakan sebagai pembayaran dari pihak lain. Selanjutnya ada kasir cek. Yang dimaksud dengan kasir cek adalah cek yang dibuat dan juga ditandatangani oleh suatu bank di mana bisa ditarik oleh bank tersebut untuk melakukan pembayaran pada pihak lainnya. Karakteristik kas. Karakteristik kas terdiri dari 3. Yang pertama ada aset perusahaan yang paling liquid, yang kedua standar pertukaran yang paling umum, dan yang ketiga adalah dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Pengertian akuntansi kas adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran perusahaan, organisasi maupun industri bisnis lainnya. Selanjutnya ada penerimaan kas. Terdiri dari 2, yaitu yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Dan yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Yang selanjutnya ada fungsi pengeluaran kas. Yang pertama,
untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan, yang kedua mendanai aktivitas investasi, yang ketiga pembayaran utang pada kreditur atau supplier, dan yang keempat pembayaran dividen bagi pemegang saham. Selanjutnya materi ketiga yaitu akuntansi untuk piutang. Menurut PSAK 55 tahun 2015, pinjaman yang diberikan atau piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Adapun penyebab timbulnya piutang, pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri piutang. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Yang kedua, tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi karena pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit. Hal inilah menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable adalah sejumlah pembelian kredit dari pelanggan yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih atau notice received adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari, bahkan lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunganya. Yang ketiga, piutang lainnya. Piutang lain-lain atau other receivable adalah jenis piutang yang mencakup selain piutang dagang. Contoh piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya itu pencatatan piutang. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan, piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto atau nilai jatuh tempo, dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Itu berarti piutang harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Selanjutnya itu penyajian piutang L atau K. Yang pertama, disajikan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Yang kedua, jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan piutang tak tertagih. Yang ketiga, piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri atau tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Selanjutnya materi keempat, yaitu akuntansi untuk persediaan. Adapun yang dimaksud dengan persediaan menurut PSAK nomor 14 tahun 2015 adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan mempunyai peran besar dalam rangka mempermudah atau memperlancar operasi perusahaan. Adapun tujuan pengelolaan persediaan adalah 1. Menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba. 2. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. 3. Menjaga keberlangsungan produksi agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. 4. Memberikan pelayanan
sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Adapun jenis-jenis persediaan ada 5. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah ialah suatu persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Misal, pada pabrik furnitur, maka bahan mentahnya adalah kayu. Belum ada penanganan lebih lanjut yang dapat diposting menjadi biaya perusahaan. Kedua, persediaan bahan komponen rakitan. Dalam sebuah pabrik perakitan tersebut ada bermacam-macam persediaan komponen-komponen rakitan. Seperti contohnya dalam sebuah pabrik laptop, maka hard disk merupakan persediaan komponen-komponen rakitan yang siap dirakit menjadi laptop. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong merupakan sebuah katalisator dari produksi bahan tersebut. Jadi, bahan tersebut merupakan bagian atau komponen barang jadi namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. Keempat, persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses atau biasa disebut persediaan setengah jadi, yakni salah satu persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. Kelima, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ialah sebuah barang yang sudah tidak memerlukan pengolahan lagi, tinggal dipasarkan dan siap dijual, yang berarti semua unsur bahan biaya produksi sudah melekat di barang tersebut. Selanjutnya itu sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem pencatatan periodik. Prosedur yang harus dilakukan oleh akuntan pertama yaitu mencatat persediaan yang ada di gudang sebelum sistem berjalan. Saat ada transaksi jual beli, akuntan dapat melisting transaksi tersebut dan mendebit akun pembelian jika pembelian terjadi. Namun jika penjualan terjadi, maka akuntan mengkredit atau mengkredit akun pembelian. Setelah akhir periode pencatatan, akuntan wajib opname ulang persediaan yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghitung harga pokok penjualan yang nantinya untuk menghitung laba rugi perusahaan selama satu periode pencatatan. Yang kedua, sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual merupakan salah satu sistem pencatatan yang dicatat langsung saat transaksi tersebut berlangsung. Maka dari itu, akuntan harus menjurnal akun harga pokok dalam posting transaksi pembelian ataupun penjualan. Nah, terakhir yaitu mengenai metode penilaian persediaan. Ada 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama, metode FIFO. Cara pertama, FIFO atau first in, first out, di mana barang yang masuk pertama kali akan dijual terlebih dahulu. Harga beli barang yang duluan masuk akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan barang yang lebih dulu terjual atau bahkan keluar. Kedua, metode LIFO. Untuk menentukan harga pokok penjualan, Anda bisa menggunakan cara ini. LIFO atau biasa disingkat dengan last in first out. Nah, dalam metode ini barang yang masuk terakhir akan keluar atau dijual terlebih dahulu. Jadi barang yang masuk di awal akan menjadi persediaan di gudang dan keluar paling akhir. Harga pembelian pada barang yang terakhir masuk maka akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan barang yang pertama kali keluar atau first out. Nah, yang terakhir ketiga yaitu average cost atau rata-rata. Jika di FIFO dan LIFO berfokus pada barang yang masuk dan keluar untuk menentukan harga pokok penjualannya, kalau di average semua barang yang sudah siap dijual memiliki harga yang sama. Jadi harga pokok penjualannya dihitung dengan menggunakan rata-rata harga pembelian seluruh barang dibagi dengan jumlah seluruh barang. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu akuntansi untuk investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah kegiatan menempatkan modal yang berupa uang atau harta berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan investor atau memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu jenis investasi. Jenis investasi yang pertama adalah investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek bagi sebagian orang yang sedang mencari dana tambahan untuk kebutuhan mendesak seperti menambah anggaran untuk membeli rumah, mempersiapkan pernikahan, membayar perawatan rumah sakit, dan berbagai kebutuhan lainnya. Investasi jangka pendek menjadi pilihan yang tepat.
Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang bertujuan untuk memperoleh dana segar di mana yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan, baik yang direncanakan maupun yang bersifat darurat, seperti biaya haji dan umroh, biaya perawatan, kesehatan, pembelian rumah, perkawinan, pendidikan anak, dan sebagainya. Adapun macam-macam investasi. Yang pertama deposito, yang kedua saham, yang ketiga obligasi, dan yang keempat reksadana. Adapun juga kelebihan dan kekurangan investasi. Kelebihannya yang pertama terhindar dari inflasi. Pilihan untuk berinvestasi atau tidak memang ada di tangan kamu, namun kalau kamu tidak berinvestasi dan mengembangkan uang yang kamu miliki, maka tanpa sadar nilai uang kamu akan berkurang seiring waktu. Yang kedua, kesempatan menempatkan penghasilan tambahan. Saat ini kebutuhan sehari-hari rasanya tidak ada habisnya, terus bertambah dan nilainya semakin tinggi. Kalau hanya mengandalkan dari penghasilan utama, bisa saja kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disinilah pentingnya melakukan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan investasi yang tepat, kamu bisa mendapatkan penghasilan pasif, seolah-olah tanpa kerja namun bisa mendapatkan penghasilan. Yang ketiga yaitu membantu membangun kesejahteraan. Berinvestasi akan membantumu membangun kesejahteraan ekonomi. Yang keempat, persiapan masa pensiun. Yang kelima, mempermudah tercapainya tujuan finansial. Adapun kekurangan investasi, yang pertama, karena tidak adanya pegawai maka kamu sendiri harus memantau investasi saham tersebut. Yang kedua, posisi return yang tinggi terkadang juga berpotensi rugi karena salah memiliki saham. Yang ketiga, capital loss atau investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Dan yang keempat, resiko likuidasi atau apabila perusahaan atau perseorangan terbatas yang menjadi tempat kita menanam investasi saham tersebut bangkrut, maka investasi saham kita turut merugi. Materi keenam atau materi terakhir yaitu akuntansi untuk liabilitas. Apa sih itu liabilitas? Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut bisa saja berbentuk perorangan, perusahaan, bank, koperasi, ataupun lembaga keuangan lainnya. Mengapa perusahaan mempunyai liabilitas? Nah, dalam hal ini karena berkaitan dengan jumlah aset yang dimiliki. Apabila suatu perusahaan memiliki aset yang tidak cukup banyak, maka mereka mengambil liabilitas agar usahanya dapat berkembang jauh lebih maksimal. Selain itu, liabilitas juga memiliki pengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan, karena pajak yang dikenakan perusahaan merupakan pajak dari penghasilan yang dikurangi dengan hutang yang dimiliki. Adapun jenis-jenis liabilitas ada dua. Yang pertama, liabilitas jangka panjang, yaitu liabilitas yang bersifat jangka panjang, artinya jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran kewajiban tersebut diperkirakan akan berlangsung sampai lebih dari 1 tahun. Contoh dari liabilitas jangka panjang yaitu utang yang berbentuk hipotek, hutang obligasi, dan pinjaman dana tunai. Jenis liabilitas yang kedua yaitu liabilitas jangka pendek, yaitu liabilitas yang bersifat jangka pendek, artinya suatu kewajiban yang diharapkan bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek atau tidak lebih dari setahun. Contoh dari liabilitas jangka pendek ini yaitu kewajiban pajak penjualan, kewajiban pajak penghasilan, dan hutang hipotek serta pinjaman dana. Selanjutnya, karakteristik liabilitas. Dalam liabilitas terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, semua pinjaman yang dipakai untuk meningkatkan pendapatan pribadi maupun perusahaan, baik itu dari bank, perorangan, ataupun yang lainnya, harus dibayar pada saat itu juga ketika sudah jatuh tempo. Yang kedua, segala bentuk kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak lain, baik dengan pertukaran aset, pemberian layanan, transfer uang tunai, maupun kegiatan lain yang memberi manfaat ekonomi dalam periode yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau karena kejadian bisnis tertentu. Yang ketiga, transaksi atau kejadian bisnis yang telah terlaksana sekaligus mengharuskan entitas. Yang keempat, bentuk tanggung jawab entitas pada pihak lain, baik yang meninggalkan kebijakan tersebut ataupun tidak dalam menghindari upaya penyelesaian. Yang terakhir, mengenai langkah dalam menganalisa liabilitas usaha.
Yang pertama yaitu dengan melalui rasio hutang atas aset yang dimiliki. Nah, dalam menggunakan langkah ini, hal yang harus dipastikan adalah jumlah aset yang dimiliki apakah mencukupi untuk menutupi kewajiban atau liabilitas. Hitunglah persentase keseluruhan hutang dan pastikan totalnya tidak lebih dari 50%. Apabila total keseluruhan hutang dapat ditutupi oleh total aset usaha yang dimiliki, maka besar kemungkinan usaha tersebut tetap bisa beroperasi. Yang kedua, melalui menggunakan rasio utang dengan ekuitas. Nah, dalam langkah ini, hal yang harus dilakukan adalah menghitung total keseluruhan hutang dengan ekuitas yang dimiliki. Pastikan hasil rasio hutang atas ekuitas tidak lebih dari 50%. Namun, apabila kenyataan yang lebih dari itu, maka saatnya mengurangi jumlah kewajiban atau hutang yang ada. Jadi, liabilitas bukan sesuatu yang buruk bagi perusahaan. Ada kalanya justru menjadi salah satu kunci menuju kesuksesan. Hal yang perlu diperhatikan adalah tetap mengontrol jumlah liabilitas agar tidak melebihi kemampuan bayar perusahaan.